Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rio Arsitektur. Kita di sini masih tetap akan membuat tutorial. Yang kali ini kita akan membuat tutorial dengan scan interior ya, scan interior dengan tampak malam, scan interior malam ya. Jadi bukan senja. Karena di Enscape ini banyak sekali kawan-kawan yang kesulitan untuk men-setting scan interior dengan view malam. View malam maksudnya di sini adalah tampak bagian outdoor itu terlihat tampak malam. Karena kebanyakan waktu di-setting pada lighting atau pada pencahayaan, sky itu tidak seimbang. Saat, lighting ini kita bikin terang seperti itu otomatis di bagian, sky atau di bagian outdoor pencahayaan yang dari luar itu, menjadi gelap ya, menjadi gelap. Tetapi lighting-nya terlalu kontras sekali. Tapi kalau lighting-nya sedikit di bagian luar menjadi seperti senja ya, jadinya nggak terlihat malam seperti itu. Nah, jadi kali ini saya akan mengupas tuntas habis ya, bagaimana cara setting-nya, bagaimana kita mencari balance-nya supaya antara pencahayaan lighting yang ada di interior dengan yang di outdoor itu seimbang. Oke, ini sudah saya siapkan model. Ini model yang seperti kemarin yang sudah, kita bikin tutorial untuk scan siang ya, scan siang yang tanpa lighting. Nah, kali ini kita akan menggunakan lighting. Karena ini untuk mempersingkat waktu ya, supaya nggak berlama-lama. Jadi kawan-kawan yang belum tahu bagaimana cara settingnya, siapkan kertas, siapkan pena, catat settingannya biar kalian nggak lupa nanti. Karena ini saya rasa sangat penting. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja ke TKP. Ini sudah saya siapkan semuanya, lighting sudah saya pasang semuanya, tinggal, kalian catat seberapa intensitasnya. Oke, sekarang kita layar, kita bagi 2, yang ini seperti biasanya layar Enscape di sebelah kanan, sebelah kiri adalah SketchUp. Ini saya menggunakan SketchUp 2021 ya, dan Enscape masih seperti kemarin saya pakai yang versi 3.1. Sebenarnya sudah ada yang terbaru ya, 3.2, tapi ini yang saya pakai yang 3.1. Oke. Jadi karena pembahasan kita tentang lighting, kita langsung menuju ke lighting-nya. Oke. Nah, ini yang di bawah rak ini saya memakai, lampu atau Enscape objeknya kita memakai lens ya, lens. Nah, oke, jadi settingan lens-nya seperti ini. Saya memakai 2, 4, 3 ya, catat ya, di sini bisa tulis manual. Jadi kalian nggak perlu geser-geser. Kalau kalian mau geser mencari feel yang menurut kalian paling bagus juga tidak masalah. Tetapi ini settingan saya yang sudah saya aplikasikan di sini ya. Jadi seperti ini. Ini panjang lensnya ada 2 meter. Nah, ini 2 meter ini. Oke. Dan kita lanjut ke ini, lighting yang ada di lampu duduk ini. Ini ada 2 kawan, ini saya kasih 2 dengan, saya menggunakan lampu spare ya, lampu spare ya, seperti ini dengan intensity saya memakai 100. Nah, 100, yang standar kan biasanya kan 1000 semua lighting di sini, saya pakai 100, ada 2 titik yang saya pasang di sini. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Di sini kalau kita menggunakan 2 titik, semisal kalian tidak, punya lampu IES yang bisa kalian pasang, di sini kalian bisa menggunakan dengan mengakali dengan lampu spare ya, spare light. Jadi hasilnya seperti ini kan, nah seperti ini. Nah, jadi hampir mirip dengan lampu IES ya.
Nah, seperti ini, karena ini ada lampunya 2. Oke, eee, kalian masih ingat settingan yang tadi? Nah, coba kita cek lagi. Ya, ini menggunakan intensity-nya 100, itu saja yang saya rubah. Untuk light source radius-nya tetap pakai, 0 ya, jadi masih standarnya. Oke, kita lanjut lagi ke lampu gantung. Nah, lampu gantung ini saya kasih 2 objek ya, ada 2, objek lampu di sini. Karena apa? Kalau kita hanya menggunakan lampu spare saja yang seperti ini yang sudah saya taruh di dalam, ini lampu ini akan terlalu menyebar ke mana-mana. Jadi dia tidak fokus karena bentuk lampunya seperti ini. Nah, biasanya kalau kita hanya menggunakan spare, untuk jarak, model yang seperti ini, itu di bagian bawah itu kurang terang kurang terang. Nah, jadi ini dibantu dengan, lampu ini kawan ya, lampu disk ya, disk. Di settingannya standar saja, saya pakai 1000, cuman warnanya saja yang kita ubah di sini. Dan untuk lampu spare-nya yang ada di bagian dalam ini sama 100 ya, kayak 100 saya intensity-nya. Jadi hasilnya seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan saya ini. Iya, ya seperti itu. Dan, kalau kalian menggunakan jenis bola lampu yang seperti ini di dalamnya kalian kasih apa, emisif yang di lebih terang ya, kita lebih terangkan sedikit lagi, nggak apa-apa. Nah, ini intensity-nya coba kita cek ya, saya pakai ini nih, nah sampai full ini. Ya dia fungsinya apa, untuk kekurangan di Enscape kalau kita menggunakan intensitas atau misalkan kita menggunakan emisif yang kurang pencahayaannya, dia, pendar cahayanya itu terlalu flat, bisa diakali dengan, bloom atau, depth of field. Nah, tapi dia tetap saja kurang kurang, terang karena adanya apalagi ini ada 2 kaca ya, 2 kaca di sini. Oke lanjutkan, sekarang kita menuju ke ini yang ada di dekat gambar ini, dekat frame ini ada lukisan seperti daun itu. Jadi ini saya tempatkan lampu spotlight ya, spotlight. Spotlight di sini dengan settingannya memakai 500 ya, intensity-nya 500. Saya menggunakan IES di sini. Nah, untuk kalian yang belum mempunyai IES, di channel saya ada yang kemarin kita bikin, cara setting lampu ada. Ini coba kalian cek nanti di situ sudah saya sertakan filenya, file IES-nya, jadi kalian tinggal download saja, linknya sudah ada. Nah, di sini saya bantu, untuk pencahayaannya, saya menggunakan rectangle ya, rectangle. Jadi di sini fungsinya karena fokusnya di daerah, sini, nah ini untuk, yang terlihat pada gambar sebelah kanan kita fokus di kursi, ada kredensa dan di bagian ini saja. Jadi tidak perlu ditampilkan secara detail di bagian rectangle, itu hanya untuk membantu pencahayaan saja. Karena kalau enggak akan terlalu gelap ya. Jadi seperti nyala lampu yang di sini saja. Di seperti ruangan kosong dan nyalanya cuman di daerah kursi ini saja. Jadi itu untuk membantu supaya scan kita terlihat lebih real. Oke, untuk lighting yang di bagian dalam ini, oh ya ini saya kasih downlight di sini ya. Di sini dia mengarah ke arah bunga ini, ke arah daun supaya
daun ini terlihat hidup juga, jadi feel-nya lebih dapet. Kalau di daerah daun ini terlalu gelap, itu tampaknya feel-nya kurang, kalau menurut saya. Tetapi kalau menurut kalian lebih bagus dihilangkan juga tidak masalah, itu suka-suka saja sih ya. Oke, kita lanjut ke bagian luar ini. Nah, jadi view yang di bagian luar, banyak kawan-kawan yang agak kesulitan ya mencari keseimbangan antara lampu interior dan lampu sky apalagi dengan scan malam. Jadi kalau kita tingkatkan cahaya di bagian interiornya, itu berpengaruh juga dengan cahaya yang ada di luar ruangan ini. Kalau kita ini tambah intensitas tentu akan terlalu terang sekali dan, eee, apa ya, jadinya kontras-kontras begitu nanti. Nah dan otomatis di bagian sky di, balik kaca yang belakang terlihat view itu akan terlihat gelap. Tetapi kalau kita kurangi intensitas cahaya, misalkan kita menggunakan, settingan standar dari Enscape rata-rata memakai 1000 CD ya. Jadi di situ akan terjadi di sini terlalu terang sekali. Nah, terlalu terang. Tetapi kalau kita gelap, kita bikin gelap sky-nya, kita pengaturannya kita gelapkan tampak malam, dia pengaruh sekali di dalam interior ini. Nah, jadi untuk pengaturan yang di luar ruangan atau yang di outdoor, nah ini bisa kalian lihat, ini saya, ada di scan Enscape Scan 3 ini, di sini bisa kalian catat. Dan perlu diingat kawan, kalau, kalian ingin merubah bagian shadow ini adalah pencahayaan, matahari yang dari SketchUp ya, yang dari Enscape-nya saya matikan semuanya. Nanti kita lihat dari situ. Nah di sini, silakan kalian catat, di sini ada jam 05.45 PM ya, dan di sini date atau tanggal ini pengaruh juga, ini dari arah-arah matahari, warna gelap terangnya juga, sangat pengaruh. Nah, silakan dicatat di sini. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagian luar, bagian luar. Oke, kita balikkan lagi ke, view yang scan 3 ini, kita hilangkan centang synchron views-nya supaya saat kita rubah di SketchUp-nya, di bagian Inkscape tidak ikut berubah ya, tidak ikut, ini bergerak maksud saya. Ya, jadi untuk bagian luar, ini saya kasih titik-titik lampu outdoor, di sini ada lampu outdoor yang kita pakai emisif ya di dalamnya, intensitasnya kita cek dulu. Ya, di sini ada sampai 10.000. Kenapa saya lebihkan ini supaya mendapat bias, terlihat biasnya, cahayanya di sini. Nah, dan di sini kita bantu dengan, spare light ya, spare light. Dengan intensitinya, nah ini silahkan kalian catat 243 ya, 243. Nah, untuk light source radiusnya tetap 00. Ya, dengan hasil yang terlihat seperti layar yang sebelah kanan atau layar Enscape-nya. Nah, oke. Di sini ada juga, bantuan cahaya, sebenarnya ini terserah ya, suka-suka aja, ini mungkin tidak begitu berpengaruh ya untuk lampu outdoor yang di, kanopi beton ini. Kalian kasih juga nggak masalah, mungkin untuk membantu pencahayaan di luar. Nah, ini untuk lampu kolam juga seperti itu, terserah kalian pengaturannya bagaimana, sebenarnya bebas saja, tetapi usahakan kalau kalian menggunakan, jenis-jenis lampu seperti ini yang dari Enscape, kalian kurangi supaya, eee, lebih balance ya, pencahayaan antara interior dan eksterior.
Nah, untuk nilai yang di dalam kolam seperti ini, misalkan kita kurangi, ya itu seperti terlihat di, layar sebelah kanan, seberapa intensitinya bebas saja untuk yang bagian luar. Karena kita fokusnya di daerah interior, untuk daerah bagian luar, itu tetap terlihat, tetapi tidak perlu untuk lampu-lampu yang kurang begitu berfungsi atau berguna untuk view, itu kalian repot-repot memikirkan itu, oke? Nah, jadi seperti itu kawan. Sekarang kita lanjut ke setting yang ada di Enscape-nya. Nah, untuk settingan Enscape ini, silahkan kalian catat untuk di main, ini saya memakai exposure-nya saya bikin 53. Kalau standarnya kalau nggak salah itu 56 apa 59 ya. Nah, kalau kita reset seperti ini, ketemunya 50, tapi nanti kurang terang di bagian, kursi-kursinya. Jadi ini saya bikin 53, seperti itu. Dan untuk pengaturan kamera kalian bebas saja karena scan sudah saya siapkan, dan oh ya untuk model ini sudah saya share juga ya, sudah saya share kan tuh. Coba cek di tutorial yang, untuk tampak siang ya, untuk tutorial yang scan siangnya, yang part satunya. Jadi ini depth of field ya, ini biasanya adalah, nah kalau kita geser seperti ini kawan. Nah terlihat fokusnya di mana itu terlihat. Ini fungsinya selain dia untuk mengatur fokus, kalau kita flat-kan sampai full sampai nol begini, saat kita render, itu titik-titik lampu yang seperti, bola lampu ini yang terlihat titiknya, itu akan flat. Jadi kita harus edit dulu akhirnya di Photoshop. Bisa saja kita edit di Photoshop, tapi saya rasa hasilnya akan kurang real. Nah, di sini bisa kalian kasih sedikit, sini saya kasih 5 depth of field-nya, 5% saja sudah cukup. Iya, jadi seperti ini kawan ya, catat ya. Nah, terus di image untuk color temperatur ini saya, bikin, 8500K ya. Ini bisa digeser ke misalkan kurang kuning atau kurang biru. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tapi di settingan, saya kali ini dengan nilai 8500. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk belum ini pengaruh juga dengan bias lampu yang ada di titik-titik lampu seperti ini. Kalau kita hilangkan seperti ini sampai habis, dia biasnya juga menjadi kurang. Tetapi kalau terlalu berlebihan akan seperti, apa ya, kayak ada kabut-kabutnya seperti itu kan. Nah, jadi di sini saya kasih 15, ya seperti itu. Nah, ini untuk lens flare bisa sekalian standarkan saja, nggak perlu dirubah. Ini kita bikin auto kontras saja. Terus atmosfer, fog saya matikan saja. Kalau kita tambah seperti ini, bisa dia akan menjadi lebih gelap seperti itu. Nah, karena kita, ingin mendapat view yang seolah-olah di seberang sana ada entah kota atau ada lampu-lampu, ada perkampungan. Jadi fognya saya habiskan saja sampai ke sini. Nah, jadi, siluet dari pohon-pohon lebih terlihat, seperti itu kawan. Nah ini untuk, illumination ada sun brightness, ini kita habiskan saja. Nah jadi nggak kita kasih nilai sama sekali, adalah pencahayaan matahari yang dari Enscape ya. Ini saya habiskan saja, ini shadow-nya saya bikin 40, artificial light brightness-nya ini adalah, apa ya, intensitas lampu. Ini salah satunya juga ada dari sini. Nah, ini untuk titik lampu ya. Nah, kalau kita kurangi, kita geser-geser, dia akan terjadi seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Tapi di sini kita bikin standar saja.
saya bikin 100 ya, kita tambah, nah terlalu kontras, mungkin di bagian luar, nah ini nih, di bagian luar kalau kita tambah intensitas yang, brightness-nya yang ada di light ini, dia akan terlihat lebih gelap memang. Tetapi di interiornya terlalu kontras dia, karena titik lampu ini sudah terlalu, besar sekali ya. Nah, kalau kita kurangi, di bagian luar akan terlihat lebih terang, jadi seperti senja, gitu. Sampai habis seperti ini nih. Nah, terlihat seperti itu. Jadi kita, standarkan saja di sini. Untuk ambient brightness, ini fungsinya misalkan di bagian-bagian yang seharusnya terlihat, agak terang, bisa kalian atur dari sini. Nah, kalau kita tambah semakin banyak di bagian-bagian shadow seperti ini akan terlihat terang. Ini fungsinya hampir sama dengan brightness di, kayak exposure lah ya, kayak exposure lah seperti itu. Nah, di sini ini saya bikin, 30 sajalah seperti ini ambience-nya, terus di sky ini saya kan nggak menggunakan HDRI ya. Jadi background-nya ini memang bawaannya dari Enscape, saya pilih yang forest di sini. Jadi kalian bisa geser-geser ke kanan ke kiri di sini. Nah, nanti paskan di sana maunya seperti apa bisa diatur lagi. Ya, seperti itu. Terus, yang di sebelah sini nggak ada yang saya rubah ya. Di sini adalah pengaturan awan-awan yang terlihat di bagian atas atau yang di langit-langit itu. Oke. Nah, jadi dengan settingan yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan, kita saling belajar ya sebenarnya. Di sini saya tidak menggurui, di sini kita saling belajar, untuk lebih memahami settingan-settingan pada Enscape. Nah, yang, saya suka dari Enscape ini untuk time render itu sangat cepat sekali dibandingkan dengan software-software yang lain. Ya memang semua software itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi kalau kalian, cocok dengan Enscape tentunya kita belajarnya nggak perlu setengah-setengah, kita perdalam, sebenarnya masih banyak settingan-settingan yang perlu kita pelajari. Oke, untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan pemula khususnya yang belum tahu cara setting render scan malam interior. Seperti ini, silahkan kalian buat pertanyaan di kolom komentar, kasih saran ke Rio Arsitektur supaya kami bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat tentunya untuk desainer-desainer pemula. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.